Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kiranya kita berada dalam keadaan damai sejahtera, sehat, dan sukacita. Di hari ini, saya akan kembali menyampaikan sapaan Sabda Tuhan di hari Rabu tanggal 5 Mei 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbing dan kuasai dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan kami boleh menjadikan sebagai pedoman dan memberikan terang pada jalan yang kami lalui. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 22 yang mengatakan, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana sudah disampaikan bahwa dalam kitab Hosea, hubungan antara Tuhan Allah dan umat Israel digambarkan seperti hubungan antara suami dan istri. Namun dalam kitab Hosea, Israel digambarkan sebagai istri yang tidak setia, istri yang mengkhianati suaminya, yaitu Tuhan. Israel lebih memilih untuk menyembah kepada ilah-ilah bangsa asing. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lebih memilih untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Namun demikian, apakah kemudian Tuhan membuang Israel? Apakah Allah tidak lagi mengasihi Israel? Apakah Allah berniat untuk menghancurkan Israel? Kalau kita membaca dalam Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 22, maka kita akan mendapati bahwa ternyata Tuhan Allah masih menyayangi Israel. Walaupun Israel sudah berbuat dosa, berbuat jahat, membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan, dengan beribadah kepada Allah lain, namun Tuhan Allah masih mengasihi dan menyayangi Israel. Ibarat seorang istri yang meninggalkan suaminya, tapi Tuhan seperti suami yang tetap mengasihi istrinya. Walaupun istrinya meninggalkannya, Tuhan tetap menyatakan cinta kasih-Nya. Tuhan tetap mau menerima Israel. Tuhan mau memulihkan dan memberkati Israel. Tuhan mau supaya Israel kembali lagi menjadi umat-Nya, umat-Nya yang setia. Israel akan menjadi istri untuk selama-lamanya. Dan Tuhan akan menjadikan Israel istri dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Demikian disampaikan di ayat 18. Dan di ayat 19, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Sini kita melihat
kasih Tuhan yang begitu besar terhadap Israel. Kasih setia Tuhan yang tak terbatas. Kasih setia Tuhan yang mau mengampuni, menyelamatkan, dan memberkati Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga boleh bersyukur karena seperti halnya Israel, kita adalah umat yang telah berdosa kepada Tuhan. Kita sering meninggalkan Tuhan. Kita adalah mempelai perempuan yang tidak setia kepada mempelai laki-laki, yaitu Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa yang mengancam kehidupan kita. Ia mau menerima kita kembali. Ia mau mengasihi kita. Ia tetap mau menyatakan kasih setianya kepada kita. Dan ia mau memulihkan kita, menyelamatkan kita, dan memberkati kehidupan kita. Itu yang nyata dalam kuasa Allah yang menyelamatkan kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan karena itu kita harus bersyukur. Bagaimana kita mengungkapkan bersyukur kita? Mari kita nyatakan kasih setia Tuhan yang tak terbatas itu dalam kehidupan kita. Kita boleh menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan di tengah keluarga. Sebagai suami, kita boleh tetap mengasihi istri, walaupun mungkin kadang-kadang istri menyakiti hati kita. Sebagai istri, kita tetap harus mengasihi suami, walaupun mungkin kadang-kadang suami menyakiti hati kita. Kita tetap mau menerima pasangan hidup kita. Mungkin mereka pernah berbuat salah. Mereka pernah berbuat hal-hal yang mungkin menyakiti hati kita, tapi kita belajar dari kasih setia Tuhan. Israel sudah menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan masih mau menerima. Tuhan masih mau menunjukkan kasih setianya kepada Israel. Ia mau memulihkan, menyelamatkan, dan memberkati Israel. Mari kita nyatakan kasih setia itu dalam kehidupan keluarga. Demikian juga kasih setia itu kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua, kadang kita disakiti oleh anak-anak kita. Jangan membuang anak kita. Jangan mengucilkan mereka. Terima mereka. Sebagaimana Tuhan juga menerima kita walaupun kita berdosa. Walaupun kita menyakiti hatinya. Kita mau juga menerima anak-anak kita yang mungkin telah berbuat hal-hal yang tidak kita kehendaki. Demikian juga dalam persekutuan jemaat. Kadang ada saudara-saudara seiman kita yang menyakiti hati kita. Mari kita belajar menyatakan kasih setia Tuhan. Kita mau menerima mereka. Kita tetap mau mengampuni mereka. Kiranya kasih setia Tuhan itu kita terus saksikan, kita terus nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menyaksikan dan menyatakan kasih setia Tuhan. Kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih sayang yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Walaupun umat Israel menyakiti hati Tuhan. Umat Israel bertindak sebagai istri yang tidak setia. Yang mengkhianati Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Biarlah kiranya kami
juga boleh menyatakan kasih setia Tuhan yang besar, yang tak terbatas. Sehingga melalui kami ada banyak orang yang merasakan kasih setia Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan jaga lindungi kami. Kiranya Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan berjalan bersama kami, memberkati langkah-langkah kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.